sama pematerinya, tidak asing lagi dengan pemateri kita yang kemarin, tetap kita sambung. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum Mas Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riko dan adik-adik semuanya. Gimana kabarnya Mas Mul hari ini? Alhamdulillah sehat. Yeah. Alhamdulillah ya Mas Mul, kita bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di sini nih. Kelihatannya pada semangat sekali untuk masuk ke PTN ini. Nah, pada pagi hari ini kita mau bahas lagi ya Mas Mul yang UTBK yang kemarin Mas Mul, kita lanjutkan lagi. Kelihatannya kemarin masih banyak yang belum bisa tersampaikan. Baik, nanti waktunya kurang lebih masih 60 menit, nanti sampai kurang lebih jam 11, nanti kita juga ada sesi pertanyaan ya Mas Mul, atau nanti kalau misalnya di tengah-tengah mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Kalau untuk pas pemateri nanti Mas Mul baru menyampaikan, mohon mikrofonnya nanti untuk dimatikan dulu, biar nanti tidak terjadi noise atau split suaranya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Mul, monggo. Oke, terima kasih Mas Riko. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, sebelum saya memulai, ini saya sampaikan ya, ada yang terbaru di ini ya, di soal UTBK yang terbaru. Nah ini, di sini yang terbaru itu kemampuan kuantitatif mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar ya. Jadi ini bertambah, yang semula itu cuma soal tentang TPS, ternyata di sini mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar ya. Ini saya ambil dari LTMPT ya, yang sudah di-share di Kemendikbud juga. Baik, langsung saja nanti bagaimana. Kalau kemarin sudah banyak soal tentang ABC, nanti mungkin pilihan ganda saya akan ke yang soal-soal tipe yang lain ya. Baik, yang pertama ini saya melanjutkan yang kemarin. Di sini ada soal diketahui segitiga ABC sama kaki AC sama dengan DC, titik B terletak pada AC, sehingga jika P sama dengan 37 derajat, ya, P sama dengan 37 derajat, dan Q sama dengan 50, maka nilai X-nya berapa? Nah, di sini, ingat di sini ada segitiga sama kaki. Konsekuensinya, kalau segitiga sama kaki, sudut pada kakinya harus sama. Ya, sudut pada kaki harus sama. Selain sisinya sendiri sama ya, maka di sini AC ya, AC yang ini sama dengan CD ini. Nah, kemudian titik sudut Q-nya 50. Maka sudut yang D sini sama sudut A ya, sudut A itu sama dengan 180 dikurangi 50 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena nanti sama besar. Berarti ini 130 bagi 2 yaitu 65 derajat. Maka di sini besarnya 65 derajat. Nah, sudut D ini yang besar ini juga 65 derajat. Tetapi P-nya di sini adalah 37. Maka X-nya bisa kita tentukan 180 derajat dikurangi 65 dikurangi 37 akan sama dengan 180 dikurangi 102, berarti sama dengan 78 derajat. Jawabannya yang B. Silakan kalau ada yang bertanya untuk soal yang pertama. Monggo kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Soal yang berikutnya.
Dari gambar 4 persegi panjang berikut, lebarnya 4. Ya, jadi di sini lebarnya 4. Rasio antara daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir adalah, jadi di sini pertanyaannya rasio yang diarsir ini dengan segitiga, bisa saya tulis trapesium dibanding luas segitiga. Nah, luas trapesium sendiri seperti yang kita tahu adalah jumlah sisi sejajar, berarti X plus 4 dibagi 2 dikali tingginya. Di sini tingginya kita tidak tahu. T gitu aja. Dibanding luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya di sini karena tadi di sini totalnya 4, di sini X, maka yang di sini 4 min X. Berarti di sini 4 min X dikali tingginya di sini sama, yaitu T. Maka setengahnya bisa kita coret, T-nya juga bisa kita coret. Ya. Maka jawabannya adalah X plus 4 banding 4 min X. Ya. Jawabannya yang C. Silahkan soal kedua. Lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Soal berikutnya. Nah, ini tipe kecukupan data. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ada tipe kecukupan data. Nah, di sini ada soal, pada segitiga siku-siku ABC, AC itu 7. Berarti di sini ada panjangnya 7. Ya. Ini 7. Kemudian CD-nya berapa? CD-nya berapa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 itu BD-nya 3. Kita coba satu persatu. Jadi nanti kalau ada model soal kecukupan data, kita harus nyobanya satu-satu. Tidak boleh bareng. Karena apa? Nanti bisa saja dia berdiri sendiri. Nah, seperti di sini BD-nya 3. Berarti kalau di sini 3, ya, maka CD-nya apakah bisa kita cari? Misalkan di sini Y. Y di sini belum bisa karena di sini kalau kita misalkan X ada 2 variabel. Nah, ini juga belum diketahui. Ya. Maka di sini 1 saja itu tidak memungkinkan. Ya, kalau 1 saja tidak memungkinkan. Bagaimana kalau BC-nya 5? Ya, bagaimana kalau BC-nya 5? Maka bisa kita tentukan, ya, BC-nya 5 itu kalau kita bentuk menjadi segitiga, ya, ini dengan garis di sini, maka kalau AC-nya 7, ya, kemudian BC-nya 5, maka di sini bisa kita cari. Nah, kita cari berarti 7 sama 5, 49, tambah 2, 5, sama dengan angka 4. Walaupun angkanya tidak pas. CD-nya bisa kita cari, CD-nya dengan menggunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga seperti yang kita ketahui setengah alas kali tinggi. Syarat alas dan tinggi itu tegak lurus, maka luas segitiga ini bisa dinyatakan setengah AB kali CD sama dengan setengah alasnya bisa BC kali AC. Nah, maka dari sini pernyataan ini bisa kita temukan. AB-nya tadi akar 74, CD-nya yang ditanya, BC-nya sudah tahu tadi 5, AC-nya 7, sudah ketemu CD-nya. Maka di sini pernyataan 1 saja tidak cukup, tetapi pernyataan 2 saja cukup, ya. Jadi jawabannya yang B.
yaitu pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan Halo Mas Mul, suaranya nggak kedengeran Mas Mul. Halo, cek cek. Tes. Putus kah? Iya, sebentar ya. Ini kebetulan Oh ya, suaranya nggak enggak kelihatan. enggak apa-apa, Mas. gimana? Suaranya nggak kelihatan Mas Mul tadi. Mati Nggak sebentar. kedengeran? Iya, Tadi putus tiba-tiba, Mas. iya. Oh, Pak, koneksi saya ya. Baik, saya ulangi ya. Saya ulangi, oke. Maaf. Baik, saya akan ganti screen ini. Baik, tadi dinyatakan ada sebuah segitiga, ya, segitiga siku-siku, ya. Di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Kemudian di sini 7. Nah, yang pertama kalau bagaimana? Hurufnya di sini yang pertama pernyataannya hurufnya di sini 3, ya. 3. Apakah ini bisa kita cari? Tadi ini C, di sini D ya. Ini A, ini B. Kalau BD-nya sama dengan 3. Nah, kalau CD-nya kita misalkan X, ya, maka di sini Y belum bisa karena X-nya nanti sama dengan akar 7 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Atau dengan ini melalui segitiga ABC. Yang kedua, bagaimana kalau segitiga BDC, BCD? Berarti ini BC-nya kita misalkan P, berarti P-nya sama dengan akar, ya, X kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, di sini yang X ini harus cari Y. Tetapi Y di sini kalau lebih ini ya, lebih terstrukturnya, Y-nya itu tidak ada hubungannya dengan P. Ya, maka di sini tidak bisa ditentukan. Tetapi yang kedua, bagaimana kalau BC-nya tadi sama dengan 5. Maka kalau saya gambar ulang, ya, kalau saya gambar ulang, ini 7, di sini 5. Maka yang semuanya ini bisa kita selesaikan, yaitu 7 kuadrat plus 5 kuadrat. Maka akan sama dengan akar 7, 4. Nah, CD-nya di sini itu bisa kita tentukan dengan melalui konsep luas segitiga. Ingat bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Sedangkan syaratnya semua sisi bisa dianggap alas sama tinggi itu asal tegak lurus. Itu syarat utama. Maka di sini rumusnya bisa setengah, alasnya itu AB, tingginya CD. AB sudah ada. Atau setengah AC, kemudian BC. Nah, ini bisa kita selesaikan. 7, 5, AB-nya akar 74, CD. CD-nya sama dengan 35 per akar 74. Walaupun angkanya tidak cantik, tetapi ini bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu pernyataan kedua saja. Seperti itu ya. Yaitu pilihannya, saya kembali ya. Sebentar Mas Mul. Ya, monggo. Itu nanti biar adik-adik bisa screenshot dulu sebentar yang tadi. Oh, kira-kira yang itu. tadi. Iya. Bisa di-back mboten Mas Mul? Yang itu tadi coba saya coba ya. Nggak bisa kalau tadi. Oh, iya. Ya nanti adik-adik bisa screenshot dulu sebentar, nanti atau Oh nanti gitu sambil apa ya yang mau ya. ditanyakan dulu.
Oke, atau saya ulangi lagi. Ini saya gambarkan lagi. Yang pertama saya masih ingat karena ada 2 kali ya. Nah, ini di sini A, B, C, D. Ini 7. Yang pertama, bagaimana kalau BD sama dengan 3? Berarti ini 3, misalkan ini X, ini Y, di sini P, maka X-nya sama dengan akar 7 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini berdasarkan segitiga ABC. Yang kedua, P-nya sama dengan akar X kuadrat plus 3 kuadrat. Ini berdasarkan segitiga BDC. Nah, di sini tidak ada yang menghubungkan antara P dan Y. Ya, tidak ada yang menghubungkan. Maka X-nya secara otomatis tidak bisa diselesaikan. Berarti 1 saja itu tidak cukup. Tetapi pernyataan yang kedua, bagaimana kalau BC-nya 5? Maka kalau saya gambarkan ulang, ya, nah di sini 7, di sini 5, maka AB-nya ini bisa kita tentukan akar 7 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar 49 tambah 5 itu 25 itu 74. Maka sesuai dengan konsep luas segitiga, setengah alas kali tinggi, ingat bahwa syarat alas dan tinggi itu tegak lurus, maka bisa dirumuskan setengah ya AB kali CD atau setengah AC kali BC. Maka setengahnya bisa kita coret, AC-nya 7, 5, akar 74 CD. Maka CD-nya bisa ditemukan yaitu 35 per akar 74. Demikian. Oke, mohon maaf ya kalau terlalu cepat, nanti tolong di stop. Ya. Ya, ini biar di screenshot dulu sama adik-adik kalau Ya. mau Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, silahkan. Open mic-nya bisa, nanti kalau sudah bisa di close lagi untuk mic-nya. Baru dipahami kelihatannya ini, Pak. Oke. Baik, gimana adik-adik? Sudah selesai yang screenshot atau yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Oke. Tidak ada? Ya, Bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Mas Mul. Oke. Baik, saya lanjutkan. Tadi yang ini belum. Ini ya. Baik. Coba sebelumnya. Oh, ini tadi udah. Baik, sekarang nomor ini. Persegi panjang ABCD disusun dari 6 buah persegi. Jadi ini ada 6 buah persegi. Kalau kita kasih nama ya, ini persegi 1, 2, kemudian ini 3, 4, 5, 6 yang kecil ini. Ya, 6 yang kecil ini. Berapakah perbandingan luas persegi terkecil dengan persegi terbesar di dalam persegi panjang ABCD? Ingat, yang ditanyakan adalah persegi yang di dalam. Yang terkecil yaitu 6, persegi 6, persegi nomor 6. Yang terbesar berarti persegi nomor 3. Nah, data mana yang bisa menyelesaikan? Apakah luas 1/36? Jadi kalau di sini 36 ya, ini 36, luas satunya 36, maka sudah pasti karena bentuknya persegi di sini 6, di sini 6.
Maka ini belum bisa menyelesaikan. Karena apa? Kita harus mencari panjangnya ini belum selesai. Seperti itu. Ya, belum ketemu. Kemudian, kalau persegi 2 saja, kita anggap ini tidak ada. Karena kita mau nyoba yang persegi 2. 25, ini 25, berarti di sini 5, di sini 5, ternyata juga tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Panjangnya di sini belum tahu. Nah, kalau semua kita berikan, ini 36, berarti ini 6, ini 6, ya. Maka di sini karena ini 6, ya, 6, di sini 5, maka yang kecil ini adalah 1. Ya, yang ini 1, ini juga 1, ini 6. Ya, berarti yang kecil persegi 6 itu luasnya 1 kali 1, persegi yang ketiga itu adalah 6 sama 1, berarti 7 kali 7, berarti 1 banding 49. Maka dari pernyataan tadi, 1 saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup, tetapi harus kedua-duanya harus ikut, ya, dua-duanya harus ikut. Berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, berarti jawabannya yang C. Monggo kalau ada pertanyaan adik-adik. Ini model yang terbaru ya, baru muncul tahun 2019. Biar dipahami dulu Mas Paul sebentar. Monggo. Mungkin kalau adik-adik ada yang mau bertanya bisa di-open mic dulu. Silakan. Sudah, mungkin kalau sudah berarti tidak ada pertanyaan ini Mas Paul, mungkin bisa langsung dilanjutkan lagi. Oke, baik, soal berikutnya. Nah, masih tentang model kecukupan data. Misalkan segitiga ABC dan ACD, atau mau dicoba dulu, monggo. Berlatih yang untuk kecukupan data. Misalkanlah ABC dan ACD merupakan segitiga yang berimpit alasnya besar sudut BCD. Besar sudut BCD adalah, nah, pernyataan berikut mana yang cukup untuk memberikan, ya. BCD berarti yang kecil ini, ya. Yang kecil ini berapa? Apakah pernyataan 1 saja cukup? Ini disebutkan bagaimana kalau ABC sama sisi, berarti ini totalnya ini 60, ini 60. Ya. Maka ini tidak bisa karena kita belum tahu di sini berapa. Nah, kalau ACD segitiga sama kaki, kalau ini sama kaki saja berarti juga tidak cukup. Kalau yang pakai kedua saja misalkan. Nah, kalau sama kaki berarti ini otomatis 45, otomatis 45. Ya, maka 2 saja tidak cukup karena besarnya ini belum diketahui. Maka kita harus menggabungkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus jadi 1. Ya, yaitu yang besar itu sama sisi 60. Nah, kemudian yang di dalam sama kaki 45, berarti di sini bisa diketahui yaitu 15. Nah, berarti masih sama, yaitu jawabannya yang C. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, soal-soal seperti ini soal yang terbaru ya Mas Imul ya? Iya, betul. Muncul tahun 2019 dan akan muncul lagi 2020 ini, Mas. Oke, berarti
ternyata pernyataan-pernyataan yang seperti ini luar biasa ya, menguras banyak energi ya Mas Mul ya. Iya, betul. Nah, ini makanya untuk adik-adik, Banyak latihan. iya mungkin kita sarankan untuk lebih banyak berlatih karena memang di sini soalnya sebenarnya nggak begitu susah ya Mas Mul ya. Tidak, Ya, Mas. soalnya sebenarnya mudah, cuman memang harus butuh ketelitian yang ekstra. Nah, sambil di screenshot adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo. Bisa lewat chat atau bisa lewat yang open mic juga boleh, monggo. Oh ini tadi Dik Nanda menjawab C Mas Mul ketika tadi mencoba. Oh ya, oke sip, berarti benar ya. Oke, ternyata udah mulai Bisa ini. dilanjut. Iya, bisa dilanjut lagi Mas Mul, monggo. Baik. Soal berikutnya. Titik C dan titik D terletak pada salah satu segitiga ABE seperti gambar. Ya, seperti gambar itu. Nilai sudut X min Z. Nah, ini apakah ABE sama sisi, kemudian apakah panjang BC sama dengan CD sama dengan DE? Apakah hal satu saja cukup ataukah dua saja cukup ataukah harus satu dan dua? Monggo kalau ingin dikerjakan terlebih dahulu. Oke, baik, bisa dikerjakan dulu adik-adik. Nah, nanti hasilnya bisa di-chat-kan di kolom chat atau nanti juga bisa adik-adik sampaikan lewat mikrofonnya. Monggo. Satu soal kurang lebih 1 menit ya Mas Mul untuk SBMPTN ini. Kurang, Mas. Kurang ya? Ya, Kurang dari 1 menit ya. ternyata. Wah, baik. Ya, karena kan sekarang ada matematika dasar juga. Nanti di belakang insya Allah ada beberapa soal yang saya tampilkan, contoh soal matematika dasar, biar sekalian berlatih. Oke, asik sekali ini ternyata. Baik, kalau gitu kita coba dulu ya. Kurang dari 1 menit coba. Kita coba dulu untuk adik-adik. Silahkan untuk dicoba dulu. Baik, ini sudah 1 menit ternyata. Nah, belum ada yang menjawab Mas Mul. Kelihatannya masih agak Ya, bingung ya. masih agak Baik, bingung ya. di Baik. sini titik C dan D itu merupakan, berarti kan karena ini tidak ada pernyataannya, ya, apakah segitiganya apa? Yang jelas kalau yang pertama ABE sama sisi, ya, ABE sama sisi. Berarti kalau saya gambarkan sama sisi kan 60, 60. Nah, di sini ada tandanya X, X, X. Berarti ini 20. Kemudian di sini 20, ini 20. Nah, karena di sini 20, ini membagi sudutnya sama, ya, membagi sudutnya sama, ya. Nah, ini sama, maka otomatis pada segitiga sama sisi, maka panjangnya di sini otomatis akan sama, ya. Maka kalau sama, ini 20 di sini, maka akan terbentuk yang sama, ya. Karena ingat bahwa segitiga sama sisi itu dia simetris, ya, simetris, maka di sini nanti akan sama karena sudutnya sama. Nah, otomatis kalau disama ini 20, maka ini bisa ditentukan.
Karena ini segitiga yang tengah ini akan menjadi segitiga sama kaki. Ya, ini panjangnya sini sama, panjangnya sini sama. Ini 20, maka di sini 70, di sini 70. Maka Y yang di sini bisa ditentukan 70, X-nya 20. Nah, 20 dikurangi 70, min 50. Berarti satu saja cukup. Tetapi kalau kita cek yang kedua saja, kita tidak tahu segitiga ini segitiga apa, yang jelas di sini panjangnya sama. Nah, maka ini tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Bisa saja ini saya bikin menjadi segitiga siku-siku. Ya, karena kan tidak ada ketentuannya ya. Nah, ini siku-siku gini. Nah, maka di sini siku-sikunya pun siku-siku apa? Kita kan juga belum tahu. Ini bisa 60, ini bisa 30. Maka konsekuensinya akan beda. Maka satu saja cukup, dua tidak cukup. Ya, satu saja cukup, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Berarti jawabannya yang A, seperti itu. Iya, Kalau ada pertanyaan. sambil disambi dulu ini biar adik-adik memahami dulu nih Mas. Ya, monggo silakan. Ini tadi di Skialebu ini jawabnya mungkin B Mas gitu. Ternyata masih belum ya, Dek. Ternyata masih belum. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk adik-adik. Silakan. Iya, ada yang mau tanya silakan. Silakan Dari Dek, monggo. Lia nih, monggo. Udah paham, Kak. Oh, udah paham. Oke. Oke, terima Terima kasih. kasih. Oke. Sudah? Tadi bisa dilanjut? Bisa dilanjut, monggo Mas Mul, dilanjut lagi. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini masih tentang kecukupan data. AOB merupakan garis lurus. Besar sudut X plus sudut Y sama dengan berapa? Apakah satu saja cukup, atau dua saja cukup, atau satu dan dua tidak cukup? Ya, di sini ada ini X, ya, di sini X, ini Y, ya. Ini X, ini Y, ini P. Nah, kita cobakan yang pertama dulu. Ini bagaimana kalau P-nya 90? Maka karena AOB dinyatakan sebagai sudut garis lurus, maka besarnya 180. Berarti 90 ditambah ini X berarti 2X, ini Y, di sini Y berarti 2Y sama dengan 180. Maka 2X plus 2Y sama dengan 90. Maka kalau saya sederhanakan bagi 2X plus Y sama dengan 45. Ternyata ini X plus Y sudah bisa kita tentukan dengan pernyataan satu saja. Terus bagaimana kalau pernyataan dua saja? Nah, kalau pernyataan dua saja, X-nya 15, ini 15, ini 15, ini P, ini Y, ini Y. Kalau kita bentuk berarti 30, 15 tambah 15, 30, ditambah P, ditambah 2Y, sama dengan 180. Maka P plus 2Y sama dengan 150. Maka ini belum bisa kita selesaikan kalau dua saja. Karena apa? Di sini ada dua buah variabel, berarti dua tidak cukup. Maka jawabannya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan dua tidak cukup. Berarti jawabannya yang A.
Jadi triknya sekali lagi kalau ada soal seperti ini, masukkan satu persatu, ya, masukkan nilai data yang diberikan, masukkan ke soal, dicoba apakah bisa menyelesaikan soal dulu. Nah, baru yang kedua, satu persatu, boleh dua dulu, boleh satu. Jadi masukkannya secara terpisah, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti akan salah, ya, akan salah. Pasti bisa dipastikan salah kalau memasukkannya bareng-bareng. Jadi satu persatu terlebih dahulu. Itu. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Baik, monggo kalau yang ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut lagi, Mas Mul. Oke, saya lanjutkan. Masih tentang ini ya, kecukupan data. Memang saya sengaja kasih banyak karena ini mungkin tipe soal baru jadi asing, ya, harapannya bisa berlatih. Dua buah segitiga ABC dan CDE berimpit di titik sudut C. Sisi DE sejajar AB, ya, di sini sudah seperti gambar, ya. Ini DE sejajar AB. Perbandingan luas segitiga ABC dan CDE. ABC berarti yang besar, ya, saya gambar. Kemudian CDE yang kecil. Ini A, ini C, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Gitu ya. Nah, perbandingan luas berarti ingat luas segitiga itu alas kali tinggi. Ingat sekali lagi, syarat alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Maka ini kita bikin garis yang tegak lurus. Nah, untuk mencari tingginya. Nah, pada gambar ini ingat zaman waktu SMP, ini tentang kesebangunan. Ya, kita masukkan yang satu. Jika CD banding AD itu 3:1. Ini 3, ini 1. Ya, berarti di sini 3, ini 4 ya, berarti CA-nya 4, CD-nya 3. Nah, apakah ini bisa menggunakan perbandingan? Kita misalkan ini Y, di sini X, maka perbandingannya 4/3 sama dengan Y per X. Berarti Y-nya nanti 4/3X. Kemudian tingginya T1, T2. 4/3 sama dengan T1 per T2. Berarti nanti T1-nya sama dengan 4/3 T2. Nah, apakah seperti ini sudah bisa menyelesaikan? Berarti luasnya, luas segitiganya sama dengan yang pertama ABC itu sama dengan setengah alasnya AB, yaitu tadi saya beri Y, berarti 4/3X. Kemudian tingginya T1 4/3 T2 per, ya, per luas segitiga CDE setengah, alasnya CDE itu X, kemudian CD-nya tinggi T2-nya T2. Nah, ini bisa dicoretin ternyata. Nah, berarti perbandingannya yaitu 4 kali 4 16/9 ya, karena di sini dapatnya 1 ya, berarti 16/9. Maka ini sudah bisa ditentukan. Nah, begitu juga di sini AB ya. AB juga bisa karena apa? Yang sama ya. Sama, nanti ini cuma YX saja ya. Berarti kesimpulannya ya, kesimpulannya yang pertama, kalau ada dua buah segitiga yang sebangun ya, itu
kalau diketahui perbandingan sisinya itu sudah cukup untuk menyelesaikan perbandingan luas maupun perbandingan keliling. Itu yang pertama, sudah cukup, satu saja sudah cukup. Kesimpulan pertama itu. Kesimpulan yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, ingat di sini 4, di sini 3. Hasil perbandingannya adalah 16:9. Nah, artinya apa? Kalau diketahui perbandingan sisinya, maka perbandingan luasnya dikuadratkan. Berarti 1 saja cukup, 2 saja cukup. Tetapi apakah dua-duanya harus bersama-sama? Ternyata tidak, ya. Berarti jawabannya 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab. Berarti jawabannya yang D. Demikian, monggo kalau ada yang pengen ditanyakan. Ya, persilakan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ternyata asik juga ya, ternyata. Satu soal bisa bikin wow gitu. Nah, nanti tetap bisa untuk apa ya istilahnya ya, untuk perkiraan lah nanti, perkiraan waktu mengerjakan. Ya, saya ingatkan kembali ketika nanti untuk ujian UTBK memang semuanya berjalan berdasarkan waktu. Jadi semakin cepat adik-adik mengerjakan dan benar, maka poinnya juga akan semakin banyak. Nah, nanti setelah kegiatan ini, kami dari Prima Kama Jagalan yang bekerja sama dengan kreatif, organizer, nanti akan juga mengadakan semacam untuk tryout simulasi. Nah, nanti hasilnya akan kita sampaikan atau kita bantu analisiskan untuk adik-adik yang pengen masuk ke PTN negeri juga. Seperti itu. Nah, nanti kita informasikan lagi. Tolong nanti WA-nya selalu aktif ya. Nanti kami biasa hubungi dengan WA, baik nanti itu di private chat ataupun di grup. Nah. Oke, sudah. Mungkin dari adik-adik mau yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, mungkin Mas Mul akan melanjutkan lagi. Untuk beberapa materi yang lain, Mas Mul mungkin. Nah, ini model 1, 2, 3, 4. Ini model tentang matematika dasar tentang barisan aritmatika yang modelnya adalah model 1, 2, 3, 4. Kalau tadi kecukupan data, kalau ini model 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, intinya di mana? Nanti kalau model 1, 2, 3, 4, ya, model 1, 2, 3, 4, yang dicek pertama kali itu 1 atau 3 dulu. Itu kuncinya. Kalau 1 benar, 3 mesti benar. Ya, 3 pasti benar. Ya. Jadi nanti bisa untuk mempersingkat waktu, ya, tidak harus dicek semuanya. Baik. Nanti dipilih mana yang paling mudah antara 1 dan 3. Nah, baik. Langsung kita aplikasikan. Barisan aritmatika berurutan. Di sini ada 3, A, B, C, D, E, F, G, 43. Pernyataan yang benar adalah, apakah nilai D-nya 23? Saya ambil ini aritmatika yang sejenis ya. Di sini karena kita tidak tahu, ini sebenarnya bisa ya. Bisa dengan model aritmatika, ini U1, ini U2, ini U3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti U9 sama dengan 43. U9 rumus aritmatika A plus 8B sama dengan 43. Berarti A-nya 3 plus 8B sama dengan 43. B-nya maka sama dengan 5. Maka semuanya bisa kita tentukan. Ya. Maka D-nya berapa? D-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini U5. U5 sama dengan A plus
B berarti 3 ditambah 4 kali 5 sama dengan 23. Berarti 1 itu benar. Maka otomatis kalau pengen tidak mengecek itu 3 otomatis benar. Tetapi bisa kita cek ya, apakah F-nya sama dengan B plus 43 bagi 2. F di sini suku ke-7. U7 sama dengan A plus 6B. Berarti A-nya 3 plus 6, B-nya 5. Berarti sama dengan 33. 33 itu apakah di situ D plus 43 bagi 2? D-nya tadi 23. 43 dibagi 2. Apakah sama? Ini 66 bagi 2 berarti 33. Benar. Nah, ini otomatis benar karena memang itu berarti 1 dan 3 benar. Ya. Terus, apakah kemudian bagaimana kita cek 2? Ya, kita cek 2. Cek 2 dulu boleh, 4 boleh, ya. Tetapi kalau 4 nanti 2 harus ngecek. Ya, kalau 4 2 harus ngecek. Tetapi kalau kita ngecek 2, kalau dia salah 4 otomatis salah. Gitu ya. Baik, kita cek 2. Kita cek pernyataan 2. Apakah nilai A C min 2 kemudian F min 1 itu geometri? A-nya tadi 3, C-nya berarti di sini U4 ya, U4 itu C, berarti A plus 3B. Berarti A-nya 3 kali B-nya 5, berarti 18. 18 dikurangi 2 berarti 16 ya. Mohon maaf, 15 ya betul ya. Kemudian F-1. F-1 berarti F-nya dikurangi 1, F-nya tadi 33 dikurangi 1, 32. Ternyata pembagiannya tidak sama, berarti bukan geometri. Berarti kalau 2 salah, otomatis 4 salah. Ya, jadi kalau 2 salah, otomatis 4 salah. Kita cek, apakah selisih barisan tersebut min 5? Tidak, ternyata selisihnya sebagai beda positif 5. Ya, itu berarti jawabannya 1 dan 3 ya. Itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Itu cara yang pertama ya, kita analisa pakai rumus. Nah, bagaimana kalau cara yang tidak pakai rumus? Mungkin ini ada pertanyaan dulu sebelum saya ganti slide-nya karena saya ingin menampilkan cara yang kedua. Monggo. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau yang ada pertanyaan dulu silahkan. Kalau yang masih susah, monggo. Atau mau dicatat dulu. Oke, kalau sambil dicatat nggak apa-apa. Atau mau di screenshot juga boleh, monggo. Nah, nanti Mas Mul ada cara yang lebih singkat lagi ya Mas Mul ini? Ya, ini makanya silahkan mau saya ganti slide nanti kesimpan nanti dan. Oke. Ya. Monggo kalau mau ada ditanyakan dulu silahkan. Mic-nya bisa di unmute, silahkan nanti untuk bertanya. Katanya belum ada yang bertanya nih Mas Mul. Oke, baik. Lanjut. Kalau tidak ada, saya berikan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Ya. Tadi diberikan barisan aritmatikanya 3, A, B, C, D, E, F, G, 43. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini deretnya adalah deret ganjil, banyaknya ganjil. Ya, aritmatika ganjil. Nah, hal yang khusus pada aritmatika ganjil itu ada. Logikanya gini deh. Misal aritmatika yang paling sederhana itu waktu kita belajar berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini suku tengahnya 2. 2 itu ternyata didapat dengan 1 ditambah 3. 1 tambah 3 bagi 2. Sama dengan 2 sini. Atau bisa yang lain, misal 2, 4, 6, 8, 10. Suku tengahnya 6.
Ternyata 6 itu 2 tambah 10 bagi 2 berarti sama dengan 6. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau pada deret aritmatika sukunya ganjil, banyaknya suku ganjil, maka suku tengah itu merupakan penjumlahan suku awal dan suku akhir dibagi 2. Ya, suku yang terdekat bisa bagi 2. Artinya apa? Di sini D, kita cari D-nya dulu. Ya, D-nya di tengah-tengah. Maka ini bisa kita tulis 3 ditambah 43 dibagi 2, maka 23. Ini 23 selesai. Nah, pengen nyari B, ya berarti ini ditambah juga. 23 tambah 3 bagi 2. 26 bagi ini 13. Mencari C, nah ini. Tinggal jumlah bagi 2, jumlah bagi 2. Ya, tidak perlu pakai rumus. Seperti itu triknya ya. Triknya sehingga akan ketemu semuanya tanpa harus menggunakan rumus ya. Bisa dipahami? Monggo. Jadi kesimpulannya tadi kalau aritmatika ganjil ya, maka suku tengah itu suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Atau tidak harus terakhir, suku yang berdekatan bisa ya. Suku yang berdekatan yang mengapit. Yang mengapit dibagi 2 ya, jumlahnya dibagi 2. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita ganti slide ya. Baik, ini kita buka open pertanyaan. Kalau misalnya nanti bisa lewat chat juga bisa, boleh. Nah, ini ternyata rumusnya lebih gampang ya daripada pakai rumus tadi ya, yang pasti pusing banget. Apalagi yang misalnya matematikanya masih agak bingung-bingung gitu ya. Ternyata ini dari rumus yang sederhana ini ternyata bisa untuk menyelesaikan soal TPK ini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan, monggo. Sebelum Mas Mul mau melanjutkan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Atau bisa nanti sebelum bisa request ya, bisa tanya lewat Mas Iko, mungkin ada soal untuk dibahas di sini juga bisa ya. Oke. Oke Mas Mul, ini dilanjut dulu Mas Mul, kelihatannya belum ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah. Nah, sekarang ini masih matematika dasar dengan model soal 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 2020 tambah 2001 X ditambah 2020 kali 2021 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Pernyataan yang tepat adalah, nah ingat kalau ada persamaan kuadrat bentuk umumnya kan X kuadrat X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Atau bentuk yang lainnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kedua persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Ya, maka kita cek pernyataan pertama dan ketiga. Ya, salah satu aja boleh ya. Misalkan di sini min B berarti B-nya ini. Di sini positif berarti X1 plus X2-nya minus 2020 tambah 2021 per 2 per A hanya 1 ya. Berarti hasilnya negatif. Di sini positif berarti jelas salah. Maka 3 otomatis salah. Ya. Kemudian kita cek. Nah, kalau gini bagaimana? Kalau seperti ini kita cek aja yang 4. Ya, kalau 1 dan 3 salah, cek yang keempat. Kalau 4 benar 2 baru kita cek. Tetapi kalau 4 salah tidak mungkin ya. Karena nanti hanya 4 atau 2 4 ya. Oh maaf, kita cek 2.
Ini mudah 2 ya. M min N sama M dikurangi N mutlak sama dengan 1. Nah, kita perhatikan bentuk ini X1 plus X2 ternyata di sini X-nya, X1-nya 2020, X2-nya 2021. Maka selisihnya sama dengan 1, ternyata 2 benar. Kalau 2 benar otomatis 4 benar. Ya, karena pilihan ada ya, berarti jawabannya C yaitu 2 dan 4. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik, monggo adik-adik yang mau bertanya. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru bergabung. Saya yakin ini banyak yang keluar masuk karena memang sinyalnya mungkin agak susah ini, Mas. Iya. Ya, nanti nggak apa-apa, tetap semangat dalam belajar adik-adik. Jadi kita di sini juga pengen membantu memaksimalkan belajar adik-adik bisa untuk persiapan UTBK. Nah, mungkin dari nomor 34 ini adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silakan yang mau bertanya. Atau mungkin atau boleh soal di luar ini ya. Oh iya, monggo. Kirimkan ke Mas Eko atau langsung di live-kan, saya catat bisa. Ya. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya dulu, monggo silakan. Saya beri waktu. Oke. Ya, masih belum Mas Mul kira-kira? Ini sudah jam 10.58 Mas Mul. Mungkin ada satu soal lagi, kemudian nanti kita akan coba sesi tanya jawab. Kalau nggak ada sesi tanya jawab, nanti coba ada beberapa soal-soal kuis Mas Mul dari Mas Mul mungkin ya. Oke, boleh. Silakan Mas Mul dilanjutkan dulu. Saya lanjutkan ya. Baik, soal berikutnya. Nah, ini masih tentang matematika dasar. Ini masalah statistik. Kumpulan data berurutan mempunyai selisih yang sama yaitu ABCDE. Mempunyai rata-rata P. Pernyataan yang benar, apakah jumlah seluruh data 5P? Yang kedua, nilai P sama dengan C. Yang ketiga, mediannya apakah C? Yang keempat, jika masing-masing data ditambah menjadi 2, maka rata-ratanya menjadi P plus 2. Nah, ini model soal terbuka lagi. Ya, model soal terbuka lagi. Karena apa? Di sini cuma P, C, C, P, P plus 2 dan sebagainya. Ya. Maka ini bisa kita ganti bebas, bilangannya bebas, mau diganti berapapun boleh. Ya, kalau pengen mempersulit diri sendiri ya cari angka yang susah ya. Misalkan 47, 48, 49, 50, 51. Nah, ini kan susah ya. Atau ini selisihnya sama ya, asal selisihnya sama 47, 49, 51 dan seterusnya boleh ya. Kalau pengen mempersulit diri sendiri. Tetapi kalau pengen mempermudah ya kita ganti bilangan aja 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mempunyai rata-rata P. Rata-ratanya kita cari X bar-nya sama dengan dibagi 5 ya. Berarti 3, 6, 10, 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, maka ini P-nya. P sama dengan 3. Ternyata C-nya juga 3. Ya. Oh, jumlah datanya dulu. Jumlah datanya apakah 5P? Nah, 5P di sini. Jumlah seluruh data apakah 5P? Rata-ratanya 3. Ya, tadi P-nya 3. Kemudian jumlahnya 5. Berarti jumlah datanya 5 kali 3, 15 ternyata sama. Ya, berarti ini 1 benar, otomatis 3 juga benar. Ya, nilai P sama dengan C. Nah, P-nya tadi sudah ketemu 3, ternyata C-nya juga 3, 2 mesti sudah benar. Nah, sekarang yang berikutnya. Jika masing-masing data ditambah maka rata-ratanya ya. Nah, kita lihat dari soalnya. Pemisalannya tadi kita punya ya soal
pemisalannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ternyata rata-ratanya adalah P-nya 3. Ya, maka bagaimana kalau kasusnya data ini ditambah 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Maka rata-ratanya dibagi 5 sama dengan 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, 18, 25. 25 per 5 sama dengan 5. Ternyata ikut ditambah 2. Berarti 4 juga benar. Berarti semua pernyataan benar. Ya. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan adik-adik. Jadi nanti kalau ada sekelompok data, ya, kalau dia masing-masing ditambah, ini nanti biar kalau keluar tidak usah ngitung seperti ini ya, karena kita berikan. Atau dikurangi, maka rata-ratanya ikut ditambah atau dikurangi. Nanti bisa dicoba. Bagaimana kalau dikali, dibagi? Dikali, dibagi. Nah, kita buktikan sebenarnya sudah bisa ya, tetapi kita buktikan nggak apa-apa. Ya, kita buktikan. Mungkin ini ada yang ditanya dulu sebelum kita membuktikan yang dikali sama dibagi. Saya akan mengganti slide-nya. Monggo. Monggo, adik-adik yang masih kesulitan ada, silakan boleh ditanyakan. Oh, belum ada kelihatannya ini, Mas. Oke, kalau tidak ada, saya akan nanti kalau bagaimana datanya dikali atau dibagi ya. Jadi nanti biar kalian kalau muncul tidak usah ngitung, tidak usah memisalkan. Ya, baik. Ini misalkan datanya masih sama saja, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ini, apakah harus ganjil? Tidak ya, genep boleh. Karena ini bukan deret aritmatika ya. Ini rata-ratanya tadi 3. Ya, sudah kita hitung 3. Bagaimana kalau ini tak kali? Ya, tak kali 5 misalkan. Maka menjadi 5, 10, 15, 20, 25. Maka rata-ratanya kita bagi 5 sama 5, 10, 15, 30, 50, 75. 75 per 5 sama dengan 15. Nah, yang terjadi 5. Begitu juga nanti dibagi. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi ya, yang pertama kalau masing-masing data pada masing-masing data ditambah atau dikurangi rata-ratanya ikut ya. Ikut ditambah atau dikurangi. Yang kedua, kalau masing-masing data dikali atau dibagi rata-ratanya juga ikut ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi misalkan nanti muncul ya data ABCD, rata-rata di masing-masing data dikurangi, maka kita tidak perlu ngitung rata-ratanya, pasti ikut dikurangi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan. Ya. Baik, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau mau bertanya. Nah, karena kebetulan ini sudah jam 11 lebih 5 menit, Mas Mul. Oh, sudah lebih. Iya. Nah, ini mungkin adik-adik ini ada mungkin Mas Mul mau ngasih 1-2 pertanyaan dulu boleh nih buat adik-adik. Gitu. Untuk latihan dulu. Baik. Ini tadi udah. Oh, ya. Ini modelnya sudah beda, Mas. Oh, modelnya sudah beda nggih. Ya, mungkin bisa dicoba dulu adik-adik nih. Oh, kasih boleh. waktu. Ya. Besok kita pakai soal seperti ini. Kita perdalam lagi. Ya. Monggo adik-adik bisa dicoba-coba dulu. Ya.
Atau mungkin ada yang punya soal-soal nih, mumpung Mas Pol masih bisa Enggak, online. silakan yang mungkin latihan. Ya, nanti kurang lebih 5 menit ke depan Mas Mul, mungkin kita masih masih bisa ada yang mau pertanyaan dulu. Oh, Oke. ya saya persilahkan. Ya, saya juga memaklumi karena memang kondisi sekarang ya, khususnya untuk sinyal memang kadang agak susah juga, kecuali kalau ada yang dekat-dekat dengan kota nih Mas Mul. Kalau tempat saya memang agak desa, jadi mungkin sinyal juga kadang kurang bagus nih. Ya, saya wajar saja dengan adik-adik, monggo nanti bisa dimaksimalkan dulu. Oh. Nah, nanti untuk yang hadir di chat hari ini, nanti jangan khawatir, Mas Eko sudah mempersiapkan rekaman yang hari ini. Jadi baik tadi yang ketinggalan atau yang putus di tengah jalan tadi ya, baru bisa nyambung lagi atau seperti apa, nanti bisa nanti saya kirimkan untuk filenya rekamannya. Yang pasti save nomornya Mas Eko ya, nanti di akhir sesi ya, saya akan share nomor saya. Nanti kita akan bentuk satu grup lagi khusus untuk yang pembahasan ini, dan kemudian nanti ada beberapa latihan soal dari kami Mas Mul, nanti dari Bumagama untuk dicoba-coba, kemudian nanti bisa untuk dianalisiskan lagi. Baik, mungkin ada yang sudah mengerjakan nih, silahkan. Bisa ditulis di kolom chat, boleh. Atau nanti di open mic juga boleh, silahkan. Oh, atau mungkin malah masih susah ya? Ya, oke. Ini model soal baru ya. Jadi model soal yang belum pernah muncul sebelum tahun 2019 itu model tipe PG ya. Di sini ada suatu kaleng. Memang ini sebenarnya cukup simpel ya, soal TPS itu cukup simpel ya. Suatu kaleng cat hijau, jadi itu ada hijau ya, ada kaleng hijau, cat hijau. Itu didapat dengan menggabungkan biru sama kuning. Ternyata kalau ini 2, di sini 3. Nah, kemudian ada kasus baru, dia mencampurkan 5. Kemudian kuningnya A. Nah, maka pernyataan yang tepat itu yang mana? Apakah Q-nya itu apakah 14 atau P itu 2A, antara P dan Q sebagai berapa. Nah, ini sebenarnya masalah perbandingan saja kan, karena apa? Oh, kalau hijau itu komposisinya 2 biru 3 kuning. Berarti kalau 5 berapa? Maka nanti akan semakin banyak, berarti 5/2. 15/2 ini A-nya. Maka P-nya di sini ya, P-nya di sini 2 kali 15/2 sama dengan 15. Ternyata P-nya 15, Q-nya 14, berarti P lebih besar Q ya, jawabannya yang A. Seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini tadi yang baru jawab Dik Nanda ini Mas Mul. Nah, dia jawabnya A, tapi tiba-tiba diganti. B ding Mas. Ternyata masih kurang pede nih Mas Mul. Iya. Oke, adik-adik mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu, karena ini kebetulan waktunya sudah jam 11 lebih 10 menit, seperti yang Mas Eko sampaikan tadi. Kita memang durasinya baru 60 menit saja. Nanti ketika nanti ada pertanyaan lagi, monggo. Tapi kalau misalnya belum atau masih nyimpen pertanyaan, boleh nanti di chat dengan saya. Bisa di save dulu nomor saya, adik-adik. Oke, sudah siap ya? Nomor saya adalah 0856 473 44 269. Itu nomor saya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau di chat atau yang mau ditanyakan bisa lewat saya dulu. Nanti ada tim dari kami juga. Nanti mungkin kalau Mas Mul bisa online bareng lagi dengan saya, nanti bisa kita share lagi nanti pertanyaan dari adik-adik. Oke. Kalau sudah, ini Mas Mul, saya ucapkan terima kasih sekali Mas Mul untuk kehadirannya di webinar kita, di web meeting kita.
Kapan-kapan kalau longgar lagi saya minta bantuan lagi. Nah, nanti mungkin ada sesi tiganya, mungkin part 3 pembahasan UTBK nanti, atau seperti apa nanti kita informasikan lagi ke adik-adik semuanya. Baik, hari ini saya Oke. cukupkan Mas Mul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah bergabung. Saya akhiri untuk meeting kita hari ini atau webinar kita pada pagi hari ini. Sehat selalu, semangat meraih UTBK, satu porsi PTN untuk adik-adik semuanya. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, gimana kabarnya? Masih. Oh, baik-baik aja, Mas. Oh, ini Kalau lanjutin di mana Pak kamu? Rencana mau masuk ini, akademi di Jogja. Sip. Akademi Angkatan Udara. Wih, Ya, mantap. Bapak dulu. AU ya? Iya, cuma nggak tahu nih kapan bukanya. Oh gitu ya, memang kalau dia nanti banyak juga soal-soal yang model itu ya, banyak pelatih ya. Jadi kalau Udah udah dari dulu, Mas, dipaksa mama. posisi di mana sih kamu sekarang? Wah, masih di Solo, Mas, di rumah. Oh, masih di Solo. Oh, Ini siswa ya ya. Prima Gama Kartosuro ya, Mas Mul? Iya dulu. Aku tahu Ya nih ini orangnya ada nih. Maria juga. Oke, semuanya ya, semoga sukses selalu, selamat berjuang, selamat belajar, jangan lupa berdoa. Saya tak pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, Mas. Waalaikumsalam. Ada